Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya saham Jaya ya. Apakah saham Jaya akan berjaya? Nanti kita akan coba analisa ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, saham Jaya atau Armada Berjaya Trans. Nah ini saham yang bergerak di bidang jasa pengiriman ya, atau mungkin ekspedisi lah ya. Nah harga saat ini close di 109 ya teman-teman ya. Nanti kita akan analisa dari beberapa data ya. Nah pertama kita akan lihat ya dari company backgroundnya atau profil company-nya. Ini bergerak di bidang angkutan multimoda dan jasa pengurusan transportasi ya. Nah ini untuk shareholdernya ini sudah naik signifikan ya masyarakat dari sekitar 40% ya untuk share-nya. Komposisi share-nya berikutnya ada Prima Global Indo ini 34% dan Darmawan Suryadi SM ini 18% ya. Berikutnya ada JAP Astrid Patricia ini 6,8% ya. Ini sisi pemegang sahamnya, tapi kalau kita lihat di number of shareholdernya sudah mulai berkurang teman ya, walaupun belum signifikan ya. Nanti kita pantau aja ya emiten ini ya sampai benar-benar tipis ya di marketnya ya. Nah listing ini 21 Februari 2019 dengan EPO Price sekitar 288 ya, artinya harga saat ini sudah di bawahnya ya, karena di 109. Nah kita lihat ya, ini segi komposisi pemegang sahamnya seperti itu ya. Nah kita lihat untuk insidernya sendiri tidak ada transaksi ya selama tahun 2023 ya, ini enggak ada. Terakhir 29 September 2002 ini ada penjualan dari Darmawan Suryadi SM ya ini ya. Nah kita akan coba bedah untuk laporan keuangannya seperti apa ya. Ini sebenarnya dulu sangat menarik ya, cuma memang sudah banyak jualan ya, terlalu ramai. Artinya memang teman-teman ini menjadi tambahan saja catatan. Mungkin ketika saham itu terlalu ramai sebaiknya segera keluar ya. Nah ini catatan, karena dulu saya juga sering main di sini, sempat tinggal barang juga ya teman-teman ya. Cuma ya tak keluarin juga termasuknya ya. Karena intinya dari situ kita belajar bahwa terlalu rame itu harus segera keluar ya. Jadi kalau kita sudah di area pesta segera makan dan pulang ya, nyari pesta yang lainnya. Oke, kita akan bahas segi laporan keuangan. Nah dari laporan keuangan per kuartal ketiga ya, karena kuartal 4-nya belum muncul teman ya. Nah dari segi aset ini punya aset sekitar 125 ya. Ini kalau kita bandingkan secara kuartal 4 2001 dengan kuartal 3 2002 ini ada kenaikan ya, walaupun enggak begitu signifikan ya. Ada kenaikan dari sebelumnya 121 naik ke 125 ya, artinya ada kenaikan sekitar 4 miliar ya dari segi asetnya. Nah untuk liabilitasnya ini punya liabilitas sekitar 7,6 miliar ya. Ini turun dari sebelumnya 11,1 turun ke 7,6 ya, ada penurunan sekitar 400 ataupun 4 miliar ya, penurunan dari segi likuiditas. Untuk ekuitasnya harusnya naik ya, ekuitasnya naik ya dari sebelumnya 110 miliar naik ke 117, jadi naik sekitar 7 miliar ya segi kenaikan ekuitasnya. Nah ini yang penting ya untuk laba rugi. Nah untuk sisi pendapatan sebenarnya naik ya, pendapatan naik dari sebelumnya 52 miliar naik ke 58 ya, naik, jadi ada naik sekitar 6 miliaran ya kenaikan. Tapi beban pokok juga naik ya, dari sebelumnya 32 naik ke 41, jadi untuk laba brutonya sekitar 17 miliar ya, ataupun setelah yield to year naik sekitar 2 miliar ya. Nah ini untuk penghasilannya. Kalau kita lihat untuk laba bersihnya sekitar 4,3 miliar ya, ini naik sekitar
5 ya, 500 juta ya kenaikan dari sebelumnya 3,8 miliar naik ke 4,3 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk IPS-nya 5,4 ya. Ini turun 50% ya karena di tahun yang sama ya, di kuartal yang sama di tahun lalu ini 10 ya turun ke 5,4, artinya ini hampir 50% ya penurunan. Jadi dari segi laporan keuangan memang ada penurunan kinerja teman ya, penurunan untuk labanya menurun ya, walaupun secara year untuk labanya naik, cuma untuk IPS-nya malah turun teman ya. Jadi sekitar 50% teman ya. Tapi dari laporan keuangan ini masih bukan hasil ya, masih bukan laba. Tidak sampai rugi teman-teman. Memang ada sedikit penurunan kinerja ya. Nah, untuk cash flow operasional ini turun juga ya, dari sebelumnya 8 miliar turun ke 2 miliar ya. Oke, jadi segi laporan keuangan fundamentalnya seperti itu ya. Memang sedikit ada penurunan kinerja ya. Kemungkinan nanti PS mungkin di 7 ya. Kalau di tahun lalu kan 8, mungkin nanti turun 7. Nanti kita lihat aja di kuartal 4 seperti apa ya. Nah, walaupun ini perusahaan mungkin capnya kecil ya, asetnya kecil, cuma menariknya di Jaya ini dia rutin bagi dividen ya. Jadi udah rutin bagi dari 2020 dia bagi dividen terus ya, walaupun tidak banyak ya. Nah, oke, kita lihat ya. Kita lihat dari wetonmologinya ya. Wetonmologi Jaya ini kalau kita lihat dari 2019 di April tuh 100% ya, selalu naik, gak tahu kenapa. Cuma kalau kita tarik data ke belakang memang dia bagi dividen kemungkinan di bulan Mei ya teman ya. Kalau telat ini bulan Mei, jadi kemungkinan start naiknya tuh dari mulai April ya. Tapi nggak tahu ya apakah nanti di 2003 ini akan bagi dividen lagi. Cuma kalau kita lihat historical 3 kali ya, 3 tahun ke belakang tuh dia selalu rutin bagi dividen. Semoga nanti masih ya bagi dividen, dan mungkin yang punya barang-barang di atas paling nggak dapat dana segar lah dari dividen tersebut ya. Nah, oke, wetonmologi menunjukkan bahwa hampir 100% ya tiap April selalu naik ya. Tapi kita nggak tahu, lihat ya, kita lihat aja nanti di 2003 akan seperti itu. Nah, kita lihat ya, yang pasti kita cari aman, nyari titik entry yang paling dominan. Nah, kalau kita pakai valuasi ya, valuasi dari tool ini terus Stockbit memang target price-nya tuh di 103 teman ya, atau mungkin di 100-an lah ya, dengan current price sekitar 09. Nah, ini memang di area demand-nya di area situ teman ya. Jadi memang demand area di area sini, mungkin idealnya beri di area sini teman ya, di area sekitar 103 sampai di area sini ya. Sekarang sampai sekitar 80-an ya. Nah, kalau kita tarik ke belakang memang ya, dari 2001 ini membentuk demand area di area sini ya. Sangat panjang sekali di area demand-nya dari 2020 ya ini. Terus bahkan kalau kita tarik lebih jauh memang ya dia sideways panjang tuh di area sini teman ya. Ini punya sideways panjang di area situ. Nah, ini di area demand-nya. Jadi kalau mau aman ya di range ini teman ya. Ini sering di range ini, walaupun pernah jeblos juga ya. Di 2009 ini sempat jeblos dari demand-nya sini turun ke area sini sekitar pernah sampai ke 45 ya. Ini hampir 50% ya, 45% ya pernah. Ini sampai 50 ya, berarti nggak nyampe deh. Kalau tarik dari sini ke sini ya sekitar 40-an guys ya, sekitar 40-an. Ini pernah turun waktu jeblos di area demand-nya. Cuma dari 2020 ini belum sampai tembus ya, begitu jauh di demand areanya ya. Nah, strateginya saya nggak nyuruh untuk beli ya, cuma kalau teman-teman nanya strateginya yang paling ideal beli mana, yang paling ideal beli di blok warna biru gini. Karena apa? Karena memang di sini sering terjadi retest ya, tes atau tadi demand area pembelian ya. Contoh kayak gini, ini cukup lama ya sideways, dia masuk sini terus mantul lagi, masuk sini mantul lagi. Contoh ini masuk sini setelah itu mantul lagi. Dan kalau kita lihat karakternya mendekati Mei ini selalu naik ya. Contoh kayak gini. Nah,
Mei pertengahan naik ya. Jadi waktu mendekati dividen naik, ini juga sama ya. Waktu mendekati dividen dia naik, ini sama ya. Dan setelah dividen bahkan ini ya. Ini kalau ini kan September ya. September kali ini ya. Kalau yang 2 tahun terakhir kan di bulan Mei ya. Ini sama yang mendekati dividen dia naik tentunya. Nah seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Apakah nanti Jaya akan berjaya? Nah Jaya akan berjaya ya, kita lihat aja. Secara fundamental memang ada sedikit penurunan kinerja, cuma masih positif ya. Dan untuk teknologi atau seasonality, probabilitas naik di bulan April itu hampir 100% ya. Nah, ini kalau kita sinkronkan dengan chart, memang ya dia mendekati dividen selalu naik ya. Strateginya mungkin teman-teman bisa aja beli di area demand ya, keluar area demand out ya, keluar demand out, terus manfaatin pembagian dividen. Semoga aja di bulan Mei masih bagi dividen ya seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk analisa saham Jaya. Kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun request saham mana yang mau dibahas, silahkan aja tulis di kolom komentar. Nanti kalau seandainya saya bisa, saya akan bikin videonya untuk teman-teman semua ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.